Shalom Sobat Filter, berjumpa lagi dalam edisi Filter kali ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Ada dua hal yang menjadi penekanan dari penggalan bacaan pada kesempatan ini, yakni yang pertama adalah membangun makam bagi para nabi, dan yang kedua adalah mengambil kunci pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan hal yang pertama? Sabda celaka yang diberikan oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini merupakan pengecaman Yesus kepada sikap mereka, nenek moyang mereka, yang katanya menghormati, menyembah Yahweh, tapi ternyata membunuh para nabi yang diutus oleh Yahweh untuk menyadarkan umat Israel. Mereka membangun makam bagi para nabi, yakni mengucilkan mereka, bahkan menghukum mati mereka, bahkan menyingkirkan mereka, padahal mereka itu diutus oleh Allah. Kenapa, saudara-saudari? Karena mereka sudah berada pada zona nyaman. Zona nyaman bagi orang jahat akan merasa terganggu dengan kehadiran pewarta yang diutus oleh Allah. Maka konsekuensi menjadi nabi adalah siap-siap digalikan makam. Maksudnya apa? Ada berbagai macam penolakan yang akan dialami oleh para utusan, sehingga mereka walaupun dihormati sebagai nabi, tapi ternyata toh mereka juga tetap disingkirkan. Di masa lalu para nenek moyang orang Israel sendiri yang menyingkirkan para nabi karena tidak senang untuk diberi pewartaan yang merubah hukum moral mereka, dalam arti bahwa apa yang mereka sudah jalankan itu sudah nyaman, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Sehingga mereka menyingkirkan para nabi, mematikan peran para nabi. Itulah caranya membangun makam bagi para nabi. Matikan perannya, supaya zona nyaman yang ada sekarang tetap terjaga. Dan yang kedua, mengambil kunci pengetahuan. Bahwa, saudara-saudari, pengetahuan itu tidak dibuka untuk semua orang. Kenapa? Karena kalau semua orang tahu pengetahuan yang sesungguhnya, belum tentu mereka akan tetap tunduk pada orang Farisi dan ahli Taurat. Pengetahuan itu mereka tutup, mereka kunci, supaya tidak ada yang bisa melewatinya. Dan jika orang-orang sudah memahami dengan benar firman Allah yang tertulis pada kitab suci, bisa jadi ajaran-ajaran salah yang diberikan oleh orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi demi keuntungan mereka sudah tidak lagi diikuti. Mereka tidak punya lagi peran di tengah orang Israel. Maka dua hal, membangun makam bagi orang lain, yakni mematikan peran mereka karena dirasa sebagai gangguan yang mengganggu kejahatan. Dan yang kedua, mengambil kunci pengetahuan, dicegah supaya orang tidak mengetahui tafsir sebenarnya dari kitab suci, supaya orang-orang itu tetap dimanfaatkan, yang memanfaatkan kitab suci untuk sarana pribadi atau keuntungan pribadi. Shalom, Sobat Filter.